cerewet, ya, paling sewot mulutnya, lidah mereka kalau mencaci maki, melaknat, menghina amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya tidak terkejut melihat sebuah tagline atau sebuah kalimat dari di tab komunitas yang mengatakan bahwa munculnya Khawarij Salafi Wahabi sudah disabdakan Rasulullah dalam hadisnya. Kemudian dalam thumbnail tersebut diambillah wajah-wajah atau sampel dari seperti channel saya sendiri, Pak Yunus, channel Dodi Supriyadi, channel Maisha Putra, channel Ustadz Jaga Tauhid, Ustadz Mujiman, channel Ustadz Muflisa Fitra, channel Naris Sirus Sunnah, channel Cahaya Hidayah, channel Anak Pasar Hijrah, kemudian channel Our Life Muslim. Nah, ini channel-channel yang biasanya mereka membahas tentang seputar kesalahan-kesalahan kaum muslimin dan muslimat yang tujuannya adalah untuk memberi pencerahan, untuk mengedukasi kaum muslimin agar mereka itu berislam, menjalankan Islamnya itu dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan begitu. Nah, ini direspon oleh channel Nurul Faudah Official yang mengatakan bahwa mereka ini adalah channel ini adalah salah satu contoh munculnya neo Khawarij Salafi Wahabi yang dihukumi mereka ini mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan. Apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin itu pasti dapat kritikan, pasti dibahas. Dan Khawarij Salafi Wahabi inilah yang suka membantah, yang suka mengorek-ngorek kesalahan. Masya Allah ya, ini tidak benar. Kemudian dikatakan juga Salafi Wahabi itu minim referensi. Oke, tanpa berpanjang kita lihat apa isi dari video tersebut. ini kita akan membahas tentang munculnya kelompok Khawarij modern atau yang kita sebut dengan neo Khawarij. Kelompok yang menyempal dari ajaran Islam, di mana kelompok ini adalah kelompok minoritas dan kelompok ini adalah kelompok yang sangat ekstrim, kelompok yang sangat radikal. Kelompok takfiri, ya, mereka gampang untuk mengkafirkan sesama umat Islam. Tabdi'i, yaitu gampang untuk menuduh bid'ah kepada sesama umat Islam yang lainnya hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan referensi ulamanya sehingga mereka tuduh sebagai ahli bid'ah. Nah, ini sering muncul di antara kita, di tengah-tengah kita ini banyak sekali suka menuduh bid'ah, menuduh sesat dan sebagainya kepada sesama umat Islam. Padahal mereka ini adalah kelompok yang sangat minim referensinya, sangat sedikit sekali referensinya. Ya, ulama yang menjadi panutan mereka ini tidak ada, hanya secuil saja. Tapi karena sedikit ilmu yang mereka miliki sehingga secara serampangan menuduh umat Islam yang di luar dari kelompok mereka ini mereka tuduh sebagai sesat, ahli bid'ah, kafir dan sebagainya. Kelompok neo Khawarij atau Khawarij modern, Khawarij gaya baru ini apa yang kita sebut sebagai kelompok Salafi Wahabi. Faktanya adalah Wahabi tapi mereka mengaku sebagai Salafi. Kenapa mereka suka mengaku sebagai Salafi dan paling tidak suka disebut Wahabi? Karena mereka tahu mereka ingin menutup kebohongan jejak kelam mereka sejak zaman dahulu. Nah, sehingga mereka mengaku sebagai Salafi. Mereka akan marah jika dikatakan sebagai Wahabi. Padahal kita tahu secara maknawi Wahabi ini sebenarnya dari bahasa Arab itu kan. Tapi mereka merasa risih, mereka takut kejahatan mereka di masa lalu, munculnya golongan mereka ini akan diketahui oleh umat Islam. Makanya mereka enggan disebut sebagai Wahabi, karena begitu buruknya image
kata-kata Wahabi ini sebagai penanda dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kejahatan mereka, kesesatan mereka, dan kejamnya mereka kepada sesama umat Islam. Bahkan di masa lalu mereka ini, kelompok Wahabi ini suka mengkafirkan bahkan membunuh umat Islam. Nah, ini akan kita bahas bagaimana radikalnya mereka ini, betapa ekstrimnya pemahaman mereka ini. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu kala ya. Sejak Rasulullah hidup hadir, ini sudah ada peringatan dari Rasulullah SAW tentang akan munculnya kelompok Salafi Wahabi. Jadi tanda-tanda akan munculnya Khawarij modern, Salafi Wahabi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Kalau Khawarij masa Rasulullah ini ada satu orang yang bernama Khuwaisirah, Dzul Khuwaisirah, yang itu adalah cikal bakal munculnya nanti kelompok Khawarij Salafi Wahabi. Nah, di mana Dzul Khuwaisirah ini suka mendebat Rasulullah. Nah, kelompok-kelompok yang suka mendebat umat Islam, suka usil dengan amaliyah umat Islam, suka mencaci maki amalan umat Islam, inilah yang kemudian kita sebut sebagai neo Khawarij atau Khawarij gaya baru, Khawarij modern. Nah, ini hadis Rasulullah SAW tentang munculnya kelompok Khawarij, ya, kelompok radikal Khawarij atau yang kita sebut sebagai Wahabi, yang mereka mengaku sebagai Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju qaumun, akan muncul satu kaum min ummati, dari umatku. Jadi Rasulullah ini sudah menyadari akan munculnya kelompok ekstremis Salafi Wahabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum, yang tidak sama seperti apa yang kalian baca, ila qira'atihim, dengan qiraat mereka. Artinya bacaan kalian itu tidak ada apa-apanya dengan bacaan Al-Qur'an mereka. Berarti mereka ini membaca Al-Qur'an luar biasa, ahli ibadah, ahli membaca Al-Qur'an, ya. Bisyai'in, dengan sesuatu pun, artinya tidak sebanding dengan ibadah kalian itu, entah baca Al-Qur'annya, tentang ibadah-ibadah yang kalian lakukan ini tidak ada bandingannya dengan ibadahnya kelompok Salafi Wahabi. Memang faktanya demikian, ya. Mereka merasa paling suci, paling hebat, paling banyak ibadahnya. Ketika kita tidak disibukkan untuk mengkritisi amalan mereka, tapi mereka selalu disibukkan dengan mengkritisi usil dengan amalan-amalan kita. Hampir seluruhnya, seluruh amalan kita tidak ada satupun yang tidak diserang oleh kelompok Salafi Wahabi. Apa saja, yasinan, tahlilan, istighosah, sholawatan, apa saja, semuanya itu pasti mendapatkan caci maki, celaan, hinaan dari kelompok Salafi Wahabi. Ini menandakan bahwasanya mereka lebih mulia, lebih hebat ibadahnya dibandingkan ibadah kita, lebih hebat amaliyahnya dibandingkan amaliyah kita, lebih hebat segala ibadah yang mereka lakukan dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Itulah congkaknya, sombongnya mereka dibandingkan dengan kita. Kita akan Ahlussunnah wal Jamaah merasa tawadu, pasti akan merasa rendah hati kepada sama umat Islam. Kita tidak akan sempat untuk mengoreksi amalan-amalan kesesatan mereka, tapi mereka berbanding terbalik, mereka usil dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Semuanya amalan yang kita lakukan pasti tidak akan luput dari keusilan mereka. Apa saja, semuanya. Jadi mereka katakan kita ini adalah ahli bid'ah, sesat, ahli neraka. Nah, ini betapa ekstrimnya paham kelompok Khawarij modern, yaitu Salafi Wahabi.